Di antara banyak negara di dunia, ada satu negara yang sering banget luput dari perhatian kita. Padahal, negara ini tuh kayak permata tersembunyi, penuh dengan kejutan yang nggak terduga. Yuk kita jelajahi Oman bareng-bareng? Coba deh bayangin, ada sebuah negara yang kaya raya karena minyak, tapi mereka justru sengaja nggak mau tuh bangun kota-kota super modern yang gemerlap. Malah sebaliknya, mereka memilih untuk berpegang teguh sama identitas dan tradisi mereka. Nah, ini dia paradoks Oman yang luar biasa. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini. Kita bakal mengungkap apa sih yang bikin Oman ini benar-benar istimewa. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Siap-siap ya, karena kita akan menemukan harta karun mereka yang sebenarnya. Oke, perjalanan kita dimulai dari landscape Oman. Pemandangannya ini, wah benar-benar beragam dan bakal merusak semua stereotip kita tentang semenanjung Arab. Dari pesisir sampai pegunungan, negara ini siap banget bikin kita kaget. Kita mulai dari Muscat, di mana ada Masjid Agung Sultan Qaboos yang berdiri super mega. Masjid ini bukan cuma mahakarya arsitektur loh, di dalamnya kamu bakal nemuin salah satu lampu gantung terbesar di dunia dan salah satu karpet tenun tangan terbesar yang pernah dibuat. Benar-benar cerminan sejati dari identitas Oman. Dari ibu kota, kita bergeser ke Sur, sebuah kota pelabuhan bersejarah. Uniknya, inilah tempat pertama di dunia Arab yang disambut matahari terbit setiap pagi. Sejarah maritimnya juga kaya banget. Dulu, para pelaut Oman dari sini berlayar sampai ke India dan Afrika. Nah, dari pesisir, kita beralih ke landscape yang kontras banget. Gurun pasir yang luasnya seakan tak berujung. Tapi ini bukan sekedar hamparan pasir kosong. Ini adalah rumah bagi suku Baduy, di mana cara hidup nomaden mereka yang udah bertahan berabad-abad sampai hari ini masih terus hidup. Dan ini dia kontras yang paling mengejutkan di Oman. Di satu sisi, ya ada gurun klasik seperti yang kita tahu. Tapi di bagian selatannya, di wilayah Dhofar, musim hujan itu bisa mengubah lanskapnya jadi surga hijau yang subur banget. Rasanya kayak lagi di Asia Tenggara, tapi ini Oman, dengan jiwa yang sama murninya. Oke, sekarang kita beralih dari geografi ke sesuatu yang lebih dalam. Tradisinya yang masih hidup banget. Ini bukan cuma peninggalan sejarah yang dipajang di museum, tapi benar-benar jadi bagian dari denyut nadi kehidupan sehari-hari masyarakat Oman. Coba deh perhatikan kanjar ini. Dulu memang senjata, tapi sekarang ini adalah simbol identitas sejati Oman. Dipakai sama semua orang, entah itu kaya atau miskin. Dan katanya setiap keluarga pasti punya. Jadi ini bukan sekedar aksesori, ini adalah jiwa bangsanya. Tradisi ini juga hidup dalam cita rasanya. Kita kenalan sama Shua. Ini hidangan perayaan, di mana seekor domba utuh dimasak di dalam oven bawah tanah selama 1 hari penuh. Metode memasak kuno ini adalah perayaan tentang komunitas dan kebersamaan. Nah, untuk merasakan dalamnya sejarah Oman, kita bisa datang ke Benteng Nizwa. Usianya itu lebih dari 1000 tahun. Berdiri di sini rasanya beneran kayak melintasi waktu. Sebuah pengingat nyata bahwa Nizwa pernah jadi pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan kesultanan. Dan tradisi-tradisi kuno ini bukan cuma kenangan loh. Di Sur, kapal-kapal masih dibuat dengan tangan. Di Nizwa, pasar lelang ternaknya setiap Jumat itu rasanya kayak nonton teater dari 1000 tahun yang lalu. Dan jangan lupakan kemenyan dari Dhofar, si emas putih kuno yang dulu harganya pernah lebih mahal dari emas asli. Kita udah lihat pemandangan yang menakjubkan dan tradisi yang mendalam. Tapi sekarang, waktunya kita mengungkap harta karun Oman yang paling berharga. Sesuatu yang gak akan kamu temukan di peta manapun. Dengerin deh kata-kata dari Om Said, seorang tetua suku Baduy. Waktu ditanya apakah dia mau pindah ke kota, dia jawab begini. Kata-katanya ini dengan sempurna menangkap betapa dalamnya hubungan orang Oman dengan tanah mereka. Sebuah rasa puas dan bangga yang dengan senang hati mereka bagikan kepada dunia. Pada akhirnya, ya inilah harta karunnya. Lagi dan lagi, satu hal yang paling menonjol dari Oman adalah keramahan, kebaikan, dan kehangatan tulus dari masyarakatnya. Mereka dikenal sebagai salah satu bangsa paling ramah di dunia, di mana setiap orang disambut dengan hati yang terbuka. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Oman seakan menantang kita untuk berpikir ulang tentang apa sih arti kekayaan itu? Ternyata ini bukan soal gedung pencakar langit atau kemewahan yang mencolok. Kekayaan sejati Oman itu ada pada warisannya, pada kemenyan yang dulu pernah membentuk peradaban, pada keragaman budayanya yang luar biasa, pada sejarah yang bisa kamu sentuh dan rasakan, dan yang terpenting pada kemurahan hati rakyatnya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir.
Di dunia yang bergerak begitu cepat, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sebuah bangsa yang paham bahwa kekayaan terbesar itu bukanlah apa yang kita bangun, tetapi apa yang kita pilih untuk kita lestarikan.